Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok mata kuliah jaringan komputer akan menyampaikan tugas mengenai jaringan komputer yang ada dua bagian yang sebelumnya telah diberikan sebagai tugas dari ujian akhir semester. Nah, di sini kami mengerjakan tugas ini secara bersamaan di kedua bagian, jadi tidak ada pemisahan. Namun, untuk presentasi kali ini kami akan membagi menjadi dua bagian. Jadi, si Sabil akan menjelaskan bagian pertama dan saya menjelaskan bagian kedua supaya sama-sama bisa melakukan demonstrasi. Ya. Oke, baik. Perkenalkan Pak, nama saya Sabilila Irdo dan NPM 231508108. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan bangun untuk topologi jaringan dua lantai. Oke, kita lihat berpacu dari soalnya juga. Yang pertama itu requirement-nya atau spesifikasi kebutuhannya itu rancanglah sebuah jaringan LAN untuk sebuah perusahaan kecil yang memiliki dua lantai dengan 6 departemen, di mana di lantai satu terdapat departemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan, dan lantai dua terdapat departemen administrasi, produksi, dan penjualan. Kemudian lantai satu dan dua itu memiliki jaringan yang berbeda, yaitu dibatasi dengan VLAN-VLAN-nya. Kemudian setiap departemen pada lantai satu memiliki masing-masing 20 komputer klien dan satu printer bersama. Departemen pemasaran membutuhkan akses internet, sedangkan departemen keuangan dan departemen pengembangan hanya membutuhkan akses ke sumber daya lokal. Jadi, cara yang akan saya gunakan adalah untuk membatasi eh, terima atau kirim internetnya melalui router atau ditambahkan namanya ACL. Kemudian untuk lantai 2, Departemen Administrasi memiliki 10 komputer klien, Departemen Produksi itu memiliki 30 komputer klien dan satu printer, dan Departemen Penjualan memiliki 6 komputer klien. Oke, eh, diingatkan lagi juga Pak, jadi di sini saya tidak menambahkan secara eksplisit 20 komputer sekaligus, jadi saya akan mengambil sampel saja dari 5 komputer saja. Lebih tepatnya 4 komputer, satu printer di sini. Karena saya memakai /29 yaitu subnet mask untuk 6 hosting saja. Jadi komputernya lebih sedikit. Karena ditakutkan apabila untuk PC atau device yang terlalu banyak itu komputernya bisa error. Maksud saya komputer saya yang bisa error. Nah, eh, kemudian rancanglah topologi jaringan yang efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aturlah alamat IP untuk setiap perangkat dan jaringan LAN sesuai kebutuhan. Gunakan sebuah router untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Lakukan pengujian menyeluruh dan jelaskan alur proses pengkabelan serta jenis pengkabelan yang digunakan dalam menghubungkan jaringan LAN. Baik, itu adalah soal-soal dari tugas yang Bapak berikan. Baik, untuk studi kasusnya, saya akan menjelaskan dulu. Jadi topologinya yang saya pakai di sini adalah jenis topologi hierarki, yaitu seperti yang terlihat di layar, kita memiliki struktur hierarkial dengan server utama di atas, router pusat di tengah, dan switch-switch untuk setiap lantai. Di sini lantai satu, lantai dua, dan setiap departemennya gitu. Oke, selanjutnya itu untuk topologi ini, kan saya tadi menjelaskan atau menyinggung tentang hierarki. Hierarki itu adalah struktur bertingkat seperti piramida, di mana ada satu perangkat pusat yang mengatur semua traffic, kemudian mendistribusikannya ke level bawahnya. Nah, ini juga memiliki keuntungan, yaitu manajemen yang terpusat dan troubleshootingnya jadi lebih mudah. Untuk debuggingnya juga lebih mudah dan penanganan maintenance-nya. Oke. Eh, Tadi sempat juga disinggung, ada jenis-jenis pengkabelannya juga dijelaskan. Baik, di sini saya memakai jenis pengkabelan straight through untuk garis lurus ini, yang tidak ada garis putus-putus, ini adalah namanya straight through kabel. Dan untuk antar switch itu saya menggunakan crossover. Jadi straight through ini dia lebih mudah atau port-portnya lebih cocok apabila untuk router ke switch dan router ke server itu lebih cocok. Dan apabila antar switch itu lebih cocoknya pakai crossover, crossover cable. Oke, nah mungkin penjelasan saya agak sedikit cepat. Jadi untuk strukturnya itu sendiri, baik, agar lebih mudah saya akan menjelaskan melalui
PowerPoint ini. Oke. Nah, jadi untuk VLAN subnetnya itu, yang pertama saya itu untuk VLAN subnettingnya, untuk keuntungan atau untuk rata semua departemen, karena itu kan device-nya sedikit juga. Jadi ada yang saya pakai slash 29, ada yang pakai slash 28. Saya pakai slash di 29 itu untuk di lantai satu karena mengingat untuk device yang kita pakai itu juga sedikit, cuma 5 device, dan lantai 2 itu sedikit banyak. Jadi saya pakai slash 28 untuk 14 hostnya. Nah, jadi subnet untuk di lantai satu itu adalah 248 dan subnet untuk di lantai 2 itu adalah 240. 255, 255, 255, 240. Gitu. Nah, eh, kemudian untuk penghubungannya itu ada namanya switch dan trunk. Jadi switch-switch di sini saya jelaskan. Jadi switch-switch di sini eh, kan dia terbagi untuk IP address-nya itu terbagi dari VLAN-VLAN gitu. Ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Nah, VLAN 10 sampai 30 itu adalah di lantai satu dan VLAN di eh, 50 sampai ke 70 itu adalah di lantai 2. Jadi VLAN 10 dan 30 ini dia adalah lantai satu dan kenapa pakai VLAN? Karena kita eh, membuat jaringan virtual yang terpisah atau jaringan ini nih dibagi-bagi supaya lebih dikendalikan atau lebih efisien untuk di maintenance gitu Pak. Jadi makanya kita memakai VLAN dan subnet IP address-nya juga lebih rapi gitu Pak. Nah, kemudian ada namanya istilah trunking. Jadi trunking itu adalah teknik pengiriman data dari beberapa VLAN melalui satu kabel fisik. Nah, seperti bayangkan ada elevator nih Pak yang bisa mengangkut orang dari berbagai lantai. Nah, misal dalam satu perjalanan, nah tanpa trunk ini kita butuh kabel terpisah untuk setiap VLAN-nya. Jadi kita memakai memakai trunk ini supaya bisa segmentasinya lebih mudah lah gitu. Oke, kita bisa lihat di sini supaya karena tidak mungkin saya buat ulang lagi restoran. Oke, wah tidak bisa dibesarin. Oke, jadi ketika kita soran itu terdapat yang pertama ada IP DHCP pool. Ini adalah suatu IP DHCP untuk departemen produksi yang sudah saya buat, yaitu dengan IP address 1928, 16.8 dan 61. Ini untuk default gateway-nya produksi. Kemudian itu di sini, nah di sini interface gigabit Ethernet 0010, 0020, 0030 ini adalah untuk VLAN 10, 20, 30 di lantai satu, di mana lantai satu itu switchnya terhubung pada gigabit Ethernet 00/0 di router. Nah, kemudian untuk di lantai 2 itu eh, dia gigabit Ethernetnya terhubung pada 0/2. Jadi untuk VLAN 50, 60, 70 itu memakai gigabit Ethernet 0/2 di lantai 2. Nah, jadi untuk gigabit Ethernet 0/1 itu adalah gigabit Ethernet yang terhubung ke server langsung. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah blok IP blok untuk lantai satu, di mana Departemen Keuangan dan Departemen eh, Pengembangan itu tidak bisa memakai internet dan hanya Departemen Pemasaran yang bisa mengakses internet. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langsung ke testing saja ya, Pak. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, dia masing-masing untuk PC itu mempunyai IP configuration yang berbeda-beda. Nah, ini misal ini adalah PC satu yang ada di yang ada di Departemen Keuangan. Dia 19.2, 16.8, 10.2. Ini adalah IP address yang dipakai untuk PC satu di Departemen Keuangan.
dan default gateway-nya itu 10.1. Nah, kenapa dia sebelum satu ini ada 10? Maksudnya 10.1. Ini menandakan dia memakai eh, VLAN 10. Nah, karena supaya lebih mudah untuk diidentifikasi, makanya dia pakai titik 10.1 gitu. Nah, adapun untuk departemen pemasaran itu juga ada titik 20.2, artinya dia memakai VLAN 20 dan mudah diidentifikasi juga. Kita memakai IP address yang seperti ini, Pak. Adapun untuk subnet masknya yang seperti yang dijelaskan tadi untuk efisiensi, jadi 248 ini adalah subnet mask untuk slash 29 dengan 6 host dan dan dua tadi untuk host yang telah ditentukan, dan juga untuk di sini saya memakai subnet mask 240 untuk 14 host karena saya pikir ini lebih banyak, eh, dan saya memutuskan untuk sama saja lah, gak apa-apa Pak. Untuk membedakannya, ini adalah 14 host. Kalau ini bisa ditambahkan lagi, eh, ini masih bisa ditambahkan lagi karena dia masih 14 host, ini cuma 5 PC. Baik, kemudian testingnya, kita akan testing di, nah ini adalah ping 203.111.3.1. Ini adalah ping untuk ke server atau internetnya Pak. Jadi dia akan menuju destination host unreachable karena udah dibatasin sama ACL tadi. Jadi dia IP-nya itu atau internet connection-nya itu dibatasin. Jadi dia tidak bisa mengakses web browser gitu. Mungkin masih bisa saya tunjukkan di sini. Nah, ini tidak bisa di Go, dan ini untuk departemen pemasaran. Apabila kita Go, nah ini terdapat template yang sudah saya ubah tadi di servernya, yaitu Ahmad Fauzi. Ya, template HTML dari VS Code yang saya buat gitu Pak. Nah, dia bakal bisa mengakses internet. Adapun di sini misalnya kita ping 203.111.3.1. Nah, bisa ping internet. Kalau di sini tadi kan tidak bisa ping internet. Nah, tapi di sini untuk misal di sini printer kan dia pingnya adalah 19.2.16.8.10.6. Dia masih rich karena dia bisa mengakses semua gitu, Pak. Adapun misal kita ini kan masih PC satu di Departemen Keuangan. Kita mau reach 19 ping 19.2 16.8 52. Nah, ini kan 19.2 16.8 52 ini kan ada di Departemen Administrasi. Nah, jadi dia masih bisa ngeping. Jadi eh, semuanya ini masih terhubung dia dalam satu topologi gitu, Pak. Dan apabila kita simulasikan juga, misal saya mau ngirim data yang pertama dari sini. Jadi pengirimannya itu akan berhasil gitu, Pak. Nah, itu tadi berhasil, Pak. Dan apabila kita ngirim ngirim juga dari sini ke sini, bila berhasil. Nah, karena dia bukan ngirim ke sini, karena dia tujuannya adalah di sini, Pak. Hmm, ini adalah tujuan kita tadi. Nah, dia bakal balik lagi ke sini dan berhasil gitu, Pak. Successful. Bisa juga misal kita langsung saja dari sini ke sini, suksesnya, successful. Nah, jadi eh, secara garis besar keseluruhan untuk konfigurasi itu sudah successful semua, dan penjelasan terakhir itu ada di DHCP pool, di produksi itu memakai DHCP. Nah, di sini kan dia langsung di HCP 19.2, 16.8, 62 dengan memakai VLAN nomor 60, dan subnet masknya itu 240 juga dengan default gateway 61 gitu, Pak. Nah, di sini juga IP konfigurasinya 3, ini 4, dan ini 5, dan ini printer terakhir itu adalah 6. Ah, sip. Izin, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
dan selebihnya saya berikan kepada UPI. Mungkin pada UPI bisa dijelaskan. Oke, bisa minta tolong ke PPT sambil. Oh iya, maaf UPI. Sebentar. Oke. Baik, sebelumnya mohon izin, saya Lutfi Mutahirin dengan NPM 2315001 Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan melanjutkan untuk penjelasan bagian kedua, yaitu mengenai serangan sniffing. Next. Yang pertama itu mengenai apa itu sniffing. Jadi sniffing itu adalah sebuah proses menguping lalu lintas data di jaringan. Jadi penyerang itu tidak harus merusak sistem, ia hanya cukup duduk di jaringan yang sama dan mengaktifkan alat sniffingnya. Kemudian dengan NIC dalam promiscuous mode, perangkat itu bisa menangkap semua data yang lewat, bahkan yang tidak ditujukan untuk dirinya gitu. Nah, jadi itu alasan kenapa sniffing itu sering dipakai untuk menyadap informasi sensitif seperti data login atau data-data rahasia. Next slide. Selanjutnya mengenai konsep sniffing dalam jaringan. Yang pertama itu ada sniffing di jaringan hub. Jadi dalam jaringan hub, berbasis hub, semua data yang dikirim itu dari satu komputer eh, akan disebarkan ke seluruh port yang terhubung. Jadi ini disebutnya broadcast karena siapapun yang ada di jaringan tersebut itu bisa dengan mudah menangkap semua data atau lalu lintas menggunakan eh, perangkat lunak misalnya seperti WhatsApp. Jadi nggak butuh teknik tambahan, sniffing itu langsung berhasil. Dan ini kasus ini disebut dengan pasif sniffing. Nah, kemudian yang kedua itu ada sniffing di jaringan switch. Nah, switch ini sedikit lebih canggih ya daripada hub yang dimana ia hanya meneruskan data ke port tujuan berdasarkan eh, table MAC address. Jadi ia langsung tertuju kepada yang bersangkutan gitu. Jadi eh, sniping itu nggak bisa secara langsung dilakuin karena perangkat itu nggak akan menerima paket yang bukan miliknya. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakuin supaya sniffing berhasil di switch, yaitu seperti ARP spoofing dan juga max flooding yang dimana ia memanipulasi seakan-akan ia merupakan seorang penerimanya gitu. Kemudian yang ketiga ada peran NIC dan promiscuous mode. Jadi secara umum NIC atau Network Interface Card itu kan hanya menerima paket yang ditunjukkan untuk MAC-nya aja. Tapi dalam sniffing NIC ini diubah ke promiscuous mode, yaitu mode di mana NIC akan menangkap semua paket yang lewat. Jadi nggak peduli ia merupakan tujuannya atau bukan gitu. Next, berikutnya saya akan langsung menuju ke simulasi. Mungkin untuk UPI bisa langsung di share screen aja. Oke, sudah bisa terlihat sambil. Udah. Oke, berikutnya saya akan melakukan simulasi untuk serangan sniffing. Nah, di sini saya menggunakan dua perangkat, yaitu satu perangkat untuk penyerang dan satu sebagai korban. Nah, pada kasus ini saya menggunakan dua laptop fisik saya, dan di sini saya menghubungkannya menggunakan remote desktop sehingga kita bisa melihat layarnya di satu perangkat langsung tanpa pindah-pindah share screen. Baik, untuk langkah pertama itu kita bisa buka langsung WireShark-nya. Kemudian di sini kita pastikan bahwa jaringan
di kedua perangkat itu merupakan menggunakan jaringan yang sama, yaitu menggunakan jaringan WiFi di kosan saya. Kemudian di sini masuk ke WiFi karena kita ingin mendengarkan yang ada di jaringan WiFi. Kemudian kita bisa mulai, sudah otomatis mulai. Nah, di sini perangkat lunak WireShark itu udah mulai mendengarkan apapun paket data yang dikirimkan atau diterima melalui jaringan ini. Kemudian selanjutnya saya langsung ganti perangkat. Oke, ini eh, situs HTTP yang saya gunakan untuk pengujian. http://tsphpfullweb.com, yang dimana di sini menggunakan protokol HTTP sehingga kita bisa melihat data yang dikirimkan tanpa terlihat enkripsi di paket dari browser. Kita masukkan username Lutfi login. Kemudian kembali ke browser. Nah, di bagian ini kita menggunakan filter. Kita buka di bagian post. Ya, gimana artinya si perangkat korban itu mengirimkan request untuk mengirimkan sebuah form ke server CP Stream untuk melihat data lebih jelasnya. Nah, di sini kita bisa melihat datanya secara detail. Jadi kita bisa berhasil menangkap paket yang dikirimkan oleh perangkat korban ke si website ini. Dia membuka apa gitu. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa data-datanya itu sangat lengkap ya. Di sini ada eh, status dari pengiriman request-nya, kemudian servernya itu menggunakan engine, kemudian tanggal, kemudian jenis kontennya yaitu teks HTML dan semacamnya. Hmm. Ya, juga di sini ada data dari perangkat yang digunakan, perangkat lunak yang digunakan, connection-nya, situs websitenya dan semacamnya. Nah, di bawah sini kita bisa melihat username yang semula kita masukkan di perangkat korban itu berhasil diterima oleh si penyerang, perangkat penyerang, yaitu ia mendapatkan password dan username, yaitu Lutfi dan pas Lutfi, beserta dengan data-data lainnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Sabil, Baik, PPT Bil. mungkin bisa lanjut untuk di PPT-nya, Upi. Oke. Nah, sebenarnya tadi kan kita mencoba di situs HTTP, ya. Kenapa kita tidak mencoba di situs HTTPS? HTTPS karena HTTPS itu nggak bisa disadap, bukan nggak bisa didengarkan, melainkan data yang kita dapatkan di HTTPS itu bersifat enkripsi gitu. Jadi salah satu cara paling efektif untuk mencegah sniffing itu adalah dengan menggunakan protokol HTTPS, yang dimana pada HTTP data itu dikirim tanpa enkripsi, sehingga kita bisa membuka langsung data yang dikirim melalui HTTP. Seperti yang tadi sudah dicontohkan, bahwa kita bisa melihat username, password, dan semacamnya. Next. Selanjutnya mengenai dampak potensial dari sniffing. Eh, jadi ada beberapa dampak besar ya yang bisa disebabkan oleh potensi dari serangan sniffing, yang dimana serangan sniffing ini bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar, mulai dari pencucian
pencurian data kredensial, yaitu username dan password, hingga pengambil alihan akun media sosial atau e-banking. Juga lebih parahnya lagi, mungkin jika ada organisasi atau perusahaan yang diserang, itu data rahasia seperti dokumen internal atau informasi pengguna, pelanggan, dan semacamnya itu bisa diambil oleh si penyerang dan bisa disalahgunakan. Next. Selanjutnya mengenai teknik pencegahan dari sniffing, di sini ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan sebagai langkah untuk mencegah sniffing. Yang pertama itu kita bisa, yang paling efektif itu kita menggunakan HTTPS. Jadi jika kita ingin berkomunikasi di website gitu, utamakan menggunakan HTTPS daripada HTTP. Karena HTTPS itu data-data yang dikirimkan dan diterima itu bersifat, paketnya itu bersifat enkripsi. Jadi dienkripsi, jadi tidak bisa dilihat langsung oleh si penyerang. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan VPN, terutama saat menggunakan jaringan publik. Jadi supaya semua lalu lintas itu dienkripsi. Kemudian yang ketiga, kita hindari WiFi publik yang tidak memiliki perlindungan antar pengguna. Seperti misalnya ada di kafe atau di luar-luar sana ya, yang menyediakan WiFi umum atau publik. Nah, itu sebaiknya dihindari karena serangan-serangan dari sniffing eh, sangat mudah dilakukan di tempat-tempat seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita dari sistem perangkat kita sendiri, kita gunakan firewall untuk membatasi komunikasi antara perangkat di jaringan yang sama. Jadi, itu bisa mempersempit ruang gerak dari sniffing. Next. Mungkin sekian presentasi dari bagian 2, sekalian sekaligus penutup dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.